Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat hadir dalam rangka beribadah padanya. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penting untuk kita perhatikan. Dengan kita memperhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kehidupan kita khususnya yang berkaitan dengan pengamalan agama Islam ini bisa lebih terbimbing. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa sholat al-maktubah atau sholat wajib itu yang paling afdal dikerjakan di masjid atau di mushola atau di manasah secara berjamaah. Namun demikian, Rasul juga mengingatkan kepada kita agar ada sholat-sholat sunat yang tetap kita tegakkan di rumah kita, agar rumah kita itu didatangi oleh kebaikan, atau Allah akan memberikan kebaikan ke dalam rumah kita kalau kita menegakkan sholat-sholat sunat kita di dalam rumah. Hal ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni melalui jalur sahabat Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza qada ahadukumus shalah fi masjidi." Apabila salah seorang di antara kamu telah selesai menegakkan sholat di masjid, faliyaj'al li baitihi
nasibam min sholatihi, maka hendaklah dia memberi bagian untuk rumahnya dari sholatnya. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah yang maha tinggi, ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan, akan menjadikan kebaikan di rumahnya dari sholatnya itu. Jadi kalau kita sudah selesai sholat wajib berjamaah di masjid, kalau rumah kita dekat, pulanglah kita untuk sholat sunat rawatib ba'diyahnya di rumah. Tapi kalau rumah kita jauh, maka sholat sunat rawatibnya tetap kita kerjakan di masjid, namun di rumah kita bisa mengerjakan sholat-sholat sunat yang lainnya. Apakah sholat sunat duha, apakah sholat sunat tahajud, apakah sholat sunat witir, apakah sholat sunat wudu, apakah sholat sunat mutlak. Banyak sholat-sholat sunat yang bisa kita kerjakan di rumah tanpa mengganggu sholat wajib yang kita tegakkan di masjid secara berjamaah. Jangan rumah kita itu sampai kosong dari ditegakkannya sholat-sholat sunat di dalamnya, karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat sunat yang kita tegakkan di rumah-rumah kita itu akan mendatangkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Di rumah yang hampa, yang kosong dari ditegakkannya sholat-sholat sunat, ini akan terasa kurang berkahnya, kurang kebaikannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah selesai menegakkan sholat wajib berjamaah di masjid dan memungkinkan kita pulang untuk menegakkan sholat sunat itu di rumah kita, maka tegakkanlah sholat sunat itu di rumah kita. Untuk apa? Untuk Allah mendatangkan kebaikan ke dalam rumah kita itu. Ini hadis pertama yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa pada saat kita menegakkan sholat, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu terletak di bagian wajah kita. Oleh karenanya, apabila ada sesuatu yang menempel pada bagian wajah, wabil khusus pada bagian kening, maka kalau tidak begitu mengganggu, biarkan dia, jangan dirusak. Tapi kalau kita merasa sudah sangat mengganggu, misalnya di kening kita menempel pasir, sehingga pada waktu kita sujud kita merasa terganggu dengan ganjalan pasir yang menempel di kening kita itu, maka jalan keluarnya kata Nabi, usaplah dengan 1 kali usapan. Bi mashatin wahidatin, usaplah dengan 1 kali usapan, jangan berulang-ulang. Hal ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam Nasa'i dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi bersabda, "Iza qama ahadukum ila shalah."
apabila salah seorang di antara kamu menegakkan sholat, fa inna rahmata tuwajibuhu, maka sesungguhnya rahmat Allah itu berada pada bagian wajahnya. Fala yamsihul hasa, oleh karenanya janganlah seseorang mengusap sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang ada pada bagian wajah atau keningnya. Nanti di dalam matan Sunan Nasa'i disebutkan, kalaupun terpaksa kali karena merasa sudah tidak nyaman, usaplah dengan satu kali usapan. Jadi ini harus kita perhatikan. Kalau kita merasa ada sesuatu yang kurang nyaman di wajah kita atau di bagian kening kita pada saat kita sholat, maka janganlah kita usap, kecuali memang kita sudah tidak tahan, maka usaplah dengan satu kali usapan. Kenapa seperti itu? Fa inna rahmata tuwajibuhu, karena sesungguhnya rahmat Allah itu ada pada wajahnya orang sholat pada saat salah seorang di antara kamu menegakkan sholat. Ini juga perlu kita perhatikan, karena bagian dari sesuatu yang sering terjadi dalam keseharian kehidupan kita. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi mengingatkan kepada kita, apabila kita membaca ayat-ayat sajadah, maka lakukanlah sujud tilawah. Karena dengan kita melakukan sujud tilawah itu, maka syaitan, iblis akan menyingkir dari diri kita, dan syaitan dan iblis akan timbul rasa penyesalan atas kemaksiatannya yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara fikih sujud tilawah itu hukumnya sunat muakkadah. Kalau dikerjakan berpahala, tapi kalau kita tidak kerjakan, kata Nabi, fala isma alaih, tidak ada dosa atasnya. Tapi alangkah baiknya setiap kali kita membaca ayat-ayat sajadah, ayat-ayat yang mengandung perintah sujud, maka kita melakukan sujud tilawah, bersujudlah kita. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim serta Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW menjelaskan, iza qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada. Jika anak Adam membaca ayat-ayat sajadah, fasajada, maka hendaklah ia sujud. Aitazala syaitanu yabki, maka syaitan atau iblis akan menyingkir seraya menangis. Yaqulu, dan iblis mengatakan, ya wailahu, alangkah celakanya diriku. Umirabnu Adama bisujudi fasajada. Anak keturunan Nabi Adam alaihissalam disuruh bersujud, maka mereka sujud. Falakul jannatu, maka bagi mereka anak cucu Adam itu pantas untuk mendapatkan surga. Wa umirtu bisujudi, sedangkan aku, kata setan, kata iblis, disuruh sujud. Fa'asaitu,
maka aku telah bermaksiat, tidak mau sujud. Fa'alayya naru, fa'alayya naru, maka bagi diriku neraka itu pantas. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Kalau kita membaca ayat-ayat sajadah, ayat-ayat yang mengandung perintah sujud, maka lakukanlah sujud tilawah. Karena apa? Karena dengan demikian kita akan membangkitkan kenangan terhadap iblis, bahwa iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena bermaksiat kepada Allah. Dia disuruh memberi penghormatan sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud. Kemudian setelah dia dikutuk, dia pun tidak mau sujud menyembah dan beribadah kepada Allah. Sehingga setiap kali iblis melihat anak keturunan Adam membaca ayat-ayat sajadah, kemudian melakukan sujud tilawah, menyingkirlah iblis sambil menangis, menyesali apa yang sudah terjadi, tapi tidak bisa lagi dicarikan solusinya karena iblis dan setan sudah tertutup sepanjang zaman. Dan nanti setelah hari berbangkit terjadi dalam kehidupan di alam akhirat, masuklah iblis dan setan itu ke dalam neraka. Kemudian hadis yang keempat, ini juga hendaknya bisa kita ambil pelajaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa siapapun yang telah meninggal dunia, hidup di dalam kehidupan alam barzaknya, maka pagi dan petang dia akan diperlihatkan tempat yang akan dia tempati nanti dalam kehidupan di alam akhirat. Kalau dia orang yang beriman, orang Islam, beramal soleh, ikhlas karena Allah, tauhidnya terpelihara dari penyakit-penyakit tauhid, maka dia akan diperlihatkan surga yang akan dia tempati pagi dan petang hari dalam kehidupan di alam barzakh itu. Sebaliknya, kalau dia ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan dan kejahatan, atau tauhidnya terkotori oleh penyakit-penyakit tauhid, sehingga dia menjadi orang yang murtad, orang yang musyrik, orang munafik, orang fasik, dan tidak bertobat sampai dia meninggal dunia. Dalam kehidupan di alam barzaknya, pagi dan petang dia akan diperlihatkan neraka sebagai tempat yang akan dia tempati setelah hari kiamat terjadi. Penjelasan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengingatkan kita semua di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Nabi bersabda, "Iza mata ahadukum," apabila telah mati salah seorang di antara kamu, "uridha alaihi maq'adahu," diperlihatkanlah atasnya atau dipaparkan, dibentangkanlah atasnya, maq'adahu, tempat duduknya di akhirat atau tempat tinggalnya di akhirat, bil ghadawati wal ashiyi, setiap pagi hari dan setiap petang hari. Ingkana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, kalau dia itu nanti bakal menempati surga, maka surgalah yang akan diperlihatkan pada dia pagi dan petang hari itu. Wa ingkana bi ahlin nari fa min ahlin nari,
Kalaulah seandainya dia itu orang yang bakal menempati neraka, maka neraka yang bakal ditempatinya itulah yang diperlihatkan pagi dan petang hari kepadanya. Yuqalu lahu, dan kemudian dikatakan kepadanya, haza maq'aduka, ini adalah tempat dudukmu, ini adalah tempat tinggalmu nanti di akhirat. Hatta yab'atsakallahu ilaih, sampai Allah membangkitkan dirimu untuk menghadapnya yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, sudah berada di alam barzakh, maka semuanya itu sudah terlambat. Yang ada hanya tinggal penyesalan. Oleh karenanya kalau mau berubah, berubahlah pada waktu kita masih hidup di alam dunia. Yang kurang-kurang sempurna dari apa yang ada pada diri kita, ini kita sempurnakan. Barangkali ada hamba-hamba Allah yang sholatnya itu masih kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Perbaiki supaya sholatnya itu menjadi dawam, menjadi sholat yang terus menerus, tidak lagi ditinggal-tinggal. Kalau ada hamba-hamba Allah yang biasa sholatnya telat-telat di tengah waktu atau di akhir waktu, maka perbaikilah, biasakanlah sholat di awal waktu. Kalau selama ini barangkali kita kurang bakti sama ayah ibu, perbaikilah, baktilah kepada ayah ibu. Kalau selama ini barangkali kita lalai mendoakan kedua orang tua kita, maka doakanlah kedua orang tua kita. Kalau selama ini suami lupa mendoakan istri, maka doakanlah istri. Kalau selama ini istri lupa mendoakan suami, maka doakanlah suami. Kalau selama ini kedua ibu bapak lupa mendoakan anak-anaknya, doakanlah anak-anaknya. Karena pada waktu kita masih di dunia, semua hal masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau nanti kita sudah hidup di seberang kematian, di alam barzakh itu tidak ada lagi yang bisa kita perbaiki. Kita hanya tinggal menerima dari apa yang sudah kita lakukan pada waktu kita hidup di alam dunia. Jadi kalau selama ini kita kurang berbuat baik, perbaiki, perbanyaklah berbuat baik. Kalau selama ini barangkali kita kurang peduli dengan kemuliaan Islam, maka perbaikilah. Jadilah orang yang senang dengan kemuliaan Islam. Kalau selama ini kita kurang membantu orang, maka perbaikilah. Kita bersering membantu orang sebatas